KPK menegaskan Gubernur Papua Lukas NMB harus datang ke KPK dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan hari ini. Namun kuasa hukum Gubernur Papua menyatakan kliennya tidak akan datang memenuhi panggilan kedua KPK karena sakit. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB pada hari ini terkait kasus gratifikasi. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyatakan sebaiknya Lukas hadir untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan keinginannya yang ingin berobat ke luar negeri. Namun status hukum Lukas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sudah dicegah, sehingga izin untuk berobat ke luar negeri harus mendapatkan restu dari penegak hukum. Seharusnya permohonan dimaksud juga disertai dengan dokumen resmi kesehatan dari tersangka yang kemudian akan kami lakukan analisis terhadap alasan ketidakhadiran dari tersangka dimaksud. Adapun permohonan untuk berobat ke Singapura, tentu kami juga telah memiliki tim medis khusus terkait dengan pemeriksaan para saksi maupun tersangka yang dipanggil oleh KPK. Oleh karena itu kami pertimbangkan permohonan dimaksud setelah nanti dilakukan pemeriksaan oleh tim medis KPK di Jakarta. Sementara itu, kuasa hukum Lukas NMB Aloysius Renwarin mengatakan Lukas NMB saat ini dalam kondisi sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya di Singapura. Ia meminta KPK dapat memberikan kesempatan untuk kliennya menjalani pengobatan di sana. Selain itu, Aloysius memastikan kliennya tidak dapat hadir dalam pemeriksaan pada 26 September 2022 atau hari ini. Beliau tidak akan hadir, masih dalam keadaan sakit. Beliau jalan 5 meter, sudah sesak napas, setengah mati dia berjalan sepanjang 5 meter. Kakinya bengkak, tekanan darah juga tinggi. Saya mohon pengertian dari Jakarta terhadap Lukas NMB, termasuk Bapak Presiden. Beliau, Pak Lukas itu sudah lebih dari 8 tahun berobat di Rumah Sakit Elizabeth Singapura. Sehingga beliau lebih percaya di sana rekaman kesakitannya itu sakitnya sudah dilengkapi di Singapura. Kalau kita mulai yang baru di sini, dan itu hak asasi pilihannya dia, dari hati nuraninya. Dia mau ke pilihan di rumah sakit mana, itu kan hak asasi orang. Gubernur Papua Lukas NMB sudah dipanggil KPK pada 12 September 2022 lalu, namun mangkir dalam pemeriksaan perdananya saat penyidik sudah melakukan penjemputan ke Papua. Lembaga anti korupsi lantas memberikan surat pemanggilan kedua kepada Lukas untuk dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Sebelumnya pada 14 September lalu, KPK telah menetapkan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi lantaran terendus menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun, KPK meyakini Lukas NMB tidak hanya terlibat satu kasus korupsi. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyatakan beberapa kasus dugaan korupsi oleh Lukas NMB yang saat ini tengah diusut berdasarkan laporan masyarakat ke KPK hingga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Tim Liputan Metro TV. Untuk pembahasan selengkapnya kita akan tanyakan langsung dengan juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri. Selamat siang Pak Ali, salam sehat Pak Ali. Selamat siang, Mbak. Salam sehat selalu. Pak Ali, pengacara mengatakan Lukas NMB tidak akan hadir untuk pemeriksaan hari ini. Tapi apakah KPK sudah menerima surat permohonan tidak hadir, Pak? Ya, sejauh ini informasi dari teman penyidikan belum dapat ya surat terkait dengan bahwa tersangka hari ini tidak bisa hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Namun bahwa hari Jumat yang lalu tim penasihat hukum dan juga ada dokter pribadi yang datang ke KPK itu betul, dan kemudian berdiskusi dengan rekan-rekan penyidik dan juga tim medis dari KPK terkait dengan informasi bahwa tersangka saat ini masih dalam keadaan sakit. Namun demikian tentu surat yang kemarin disampaikan yaitu terkait dengan rekam medik dari tersangka ini, tentu kami akan lakukan analisis apakah secara rasio hukum
itu bisa kemudian menjadi alasan ketidakhadiran dari tersangka dan penasihat hukumnya ke Gedung Merah Putih KPK pada hari ini. Begitu, Mbak. Baik. Pak Ali, kalau sudah 2 kali hari ini misalnya tidak datang karena alasannya sakit, kapan lagi KPK akan melakukan pemanggilan, Pak? Yang pasti kami sebenarnya masih menunggu ya kehadiran dari tersangka ataupun penasihat hukumnya untuk hadir. Karena di dalam informasi yang kemarin ketika datang disampaikan bahwa mengajukan juga permohonan untuk berobat ke Singapura, tentu hal itu kami pertimbangkan setelah juga dari tim medis KPK melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap tersangka. Karena informasi yang kami peroleh, rekam medik yang kemarin diserahkan juga kepada KPK dari analisis sementara tim medis KPK juga ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi kembali begitu ya kepada tersangka secara faktualnya seperti apa begitu ya. Kesehatan tersangka faktualnya seperti apa. Disinilah diperlukan kehadiran tersangka di Jakarta sehingga kemudian bisa dilakukan asesmen oleh tim medis KPK. Berikutnya tentu kami pertimbangkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar dari setiap manusia, pasti kami perhatikan. Jika kemudian memang secara medis bisa dipertanggungjawabkan, dia memang sakit dan butuh pengobatan, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, ya pasti kami pertimbangkan itu untuk dikabulkan permohonan tersebut. Namun demikian kan perlu dilakukan pemeriksaan lebih dahulu oleh tim medis KPK. Sehingga harapannya sebenarnya kepada tersangka ataupun penasihat hukumnya ini bisa datang, bisa hadir di Jakarta begitu. Toh sama saja. Ketika dia mengajukan permohonan ke Singapura kan tentu bisa dilakukan dengan perjalanan jalur udara juga kan, dan itu sama ketika kemudian dia harus ke Jakarta begitu. Sehingga sekali lagi pertimbangan KPK adalah harus dilakukan pemeriksaan oleh tim medis KPK lebih dahulu. Saya kira bukan kali ini saja ya KPK lakukan pemeriksaan terhadap baik itu saksi ataupun tersangka yang dipanggil dan kemudian mengkonfirmasi sakit. Karena tim medis KPK juga sudah kami siapkan di dalam setiap pemeriksaan baik itu saksi ataupun tersangka yang dipanggil oleh KPK. Baik, Pak Ali, mungkinkah pemeriksaan medis dilakukan di Papua, di tempat Lukas NMB berada sekarang? Iya, yang pasti kan informasi juga disampaikan oleh penasihat hukumnya kemarin kan tidak boleh ataupun tidak ada orang yang bisa masuk menemui yang bersangkutan di rumahnya kan. Kecuali dokter pribadinya. Ini kan juga informasi yang kami terima kemarin dari penasihat hukumnya. Sehingga ini kan persoalan teknis sesungguhnya ya, bahwa kalau kemudian simpatisan ataupun pendukungnya ya melarang orang lain untuk bisa masuk menemui ataupun melarang tersangka ini keluar dari rumahnya, itu kan persoalan teknis mereka untuk mengkomunikasikan dengan pendukungnya atau simpatisannya bahwa ini adalah proses hukum murni sehingga perlu ada kepastian hukum. Nah, satu kepastian hukum yang harus kemudian juga diperoleh oleh tersangka tentu kan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK, termasuk persoalan kesehatannya. Tentu juga harus kemudian analisis kami memerlukan pemeriksaan secara faktual terhadap tersangka dimaksud. Baik, jadi kita nanti akan tunggu hari ini apakah Lukas NMB benar tidak datang ke KPK atau bagaimana kelanjutannya. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Ali Fikri, juru bicara bidang penindakan KPK sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.